Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi, dan kita kembali dalam renungan Root to Fruitfulness. Kita bersyukur kalau Tuhan berikan kita kesempatan khusus yang ikuti selama ini. Tinggal beberapa hari lagi kalau Tuhan izinkan kita bisa mengakhiri tahun 2020. Saudara, pagi ini kita baca Amsal 24 ayat 3-4, demikian bunyi firman Tuhan. Dengan hikmat rumah didirikan, dengan kepandaian itu ditegakkan, dan dengan pengertian kamar-kamar diisi dengan bermacam-macam harta benda yang berharga dan menarik. Saudaraku, membangun sebuah rumah bukanlah sebuah perkara yang mudah. Ketika kita ingin membangun sebuah rumah, tentu harus ada perencanaan terlebih dahulu, ada persiapan yang kita lakukan, dan ada perhitungan. Jika rumah tinggal yang kita bangun dengan sungguh-sungguh dan serius, apalagi rumah kehidupan kita, rumah tangga kita. Membangun rumah tangga tidak cukup dengan cinta saja. Dibutuhkan anugerah, dibutuhkan hikmat Tuhan, dibutuhkan yang namanya penerimaan, dibutuhkan pengertian. Tuhan ingin, saudara, kita membangun rumah kehidupan, rumah tangga kita. Tidak hanya di luar saja itu indah dan menarik, tapi Tuhan ingin bangunan kita adalah bangunan yang kokoh, yang teruji dengan waktu. Tentu pondasi dan bangunan itu sendiri dan isi bangunan itu sangat penting sekali, dan Tuhan menilainya. Kita tidak ingin, saudara, membangun rumah tangga kita seperti waktu kita kecil dulu, hanya membuat rumah-rumahan. Paulus dalam 1 Korintus 3 ayat 10 dan ayat 13 berkata, tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya, karena sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Saudara-saudara, membangun sebuah rumah tangga dibutuhkan hikmat. Hikmat menolong kita untuk melihat hal yang penting, hal yang lebih besar, hal yang lebih mulia, saudara. Saudara, banyak rumah tangga kita hancur karena melihat hal-hal yang kecil, hal-hal yang sepele, hal-hal yang tidak penting, tetapi kita permasalahkan, kita peributkan. Hikmat berbeda dengan hawa nafsu. Hawa nafsu, saudara, mementingkan diri sendiri, melihat hal-hal atau gambaran yang kecil, hal-hal yang kurang luas. Dia tidak bisa melihat yang lebih luas dan melihat hal yang lebih mulia. Rasul Yakobus berkata, dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang berjuang dalam tubuhmu? Yakobus 4 ayat 1. Saudara-saudara, hal yang kedua yang harus diperhatikan adalah pengertian. Sangat menarik sekali pengamsal berkata dengan pengertian atau understanding. Saudara-saudara, kalau Ai menerjemahkannya adalah kepandaian. Saudara-saudara, dengan understanding, pengertian ditegakkan. Pengertian menyelesaikan banyak hal, saudara-saudara. Hal yang tidak penting bisa selesaikan. Pengertian, saudara, mengandung sebuah penerimaan, memberikan ruang kepada pasangan kita, kepada anak kita untuk bergerak. Saudara, yang ketiga, pengasal mengatakan pengetahuan atau knowledge. Rumah membutuhkan perabot. Tentu tidak sembarang perabot. Mengisi kamar-kamar rumah kita dibutuhkan pengetahuan, butuh belajar, butuh mengupgrade diri kita. Kita perlu menjadi seorang yang teachable. Kiranya Tuhan menolong kita, saudara. Amin.